Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi ekonomi SMA. Kali ini kita akan membahas tentang APBN dan APBD. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar yang sistematis dan terperinci, memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Untuk 1 tahun anggaran di Indonesia menggunakan hitungan kalender, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dasar hukum APBN. Di Indonesia, dasar hukum di APBN tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, Bab ke-8, Pasal 23, yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatnya, dasar hukum APBN itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23, yang terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tujuan dari APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di ayat kedua mengatakan, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden. Jadi rancangan undang-undangnya diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, ini mekanisme penyusunan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama DPR, ya, kemudian memperhatikan pertimbangan dari DPD, kemudian nanti akan disahkan. Ayat ketiga mengatakan, apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu atau tahun sebelumnya. Fungsi APBN itu yang pertama ada fungsi otorisasi, kemudian perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Baiklah, kita bedakan masing-masing fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi otorisasi ini artinya menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Untuk dipertanggungjawabkan, ya, pembelanjaan dan pendapatan ini dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kemudian fungsi perencanaan, artinya APBN menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut, ya. Karena anggaran itu sendiri kan artinya rencana, tapi rencana keuangan. Jadi anggaran itu artinya rencana keuangan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, artinya anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi alokasi, artinya anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, sehingga banyak alokasi anggaran ini untuk membiayai pembangunan. Kemudian fungsi distribusi, artinya anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai contoh, misalkan negara memberi subsidi kepada rakyat tidak mampu atau rakyat miskin, seperti di masa pandemi ini adalah fungsi distribusi, harus memberikan rasa keadilan dan kepatutan. Adil bukan berarti sama, tapi di sini adil memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Jadi di dalam konsep ekonomi suatu negara,
orang kaya membayar pajak, orang miskin justru tidak membayar pajak, justru harus malah diberi subsidi. Itu keadilan. Kemudian fungsi stabilisasi, artinya anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Contoh misalkan ketika harga-harga mengalami kenaikan, nah APBN ini bisa melakukan intervensi supaya harga-harga stabil. Nah, bisa lewat anggaran dari APBN. Kemudian tujuan APBN. Yang pertama menjadi pedoman penerimaan serta pengeluaran negara guna melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, bertujuan agar transparansi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat menjadi meningkat. Yang ketiga, bertujuan dalam meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal. Fiskal itu kaitannya dengan pendapatan dan belanja negara. Salah satu kebijakan fiskal yang paling dominan adalah pajak. Nah, ini pajak itu menyumbangkan pendapatan negara yang paling besar. Bisa di kisaran sampai 80%. Yang kelima, bertujuan untuk memungkinkan pemerintah agar dapat memenuhi prioritas belanja. Struktur APBN. Nah, struktur APBN itu terdiri dari dua. Yang paling besar adalah dua pos besar, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Kita bahas dulu yang pendapatan negara. Pendapatan negara itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Apa itu pajak? Pajak itu adalah pungutan negara kepada masyarakat atau kepada lembaga yang sudah memenuhi syarat, dengan tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi secara langsung. Nah, pendapatan dari pajak yang pertama ada pajak dalam negeri dan ada pajak internasional. Untuk pajak dalam negeri ini pajak pusat berarti ini. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Ini merupakan penerimaan negara dari pajak yang cukup besar dari pajak penghasilan ini. Kemudian yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Contoh misalkan mobil mewah atau sepeda motor yang moge-moge itu kena pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang keempat cukai. Cukai itu adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang dianggap berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Contoh cukai di Indonesia itu dikenakan kepada minuman keras yang memenuhi kadar alkohol tertentu, kemudian tembakau atau rokok itu kena cukai. Kemudian pajak internasional. Pajak internasional itu ada yang pertama adalah pendapatan bea masuk. Artinya barang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu harus membayar bea masuk. Kemudian pendapatan bea keluar. Itu artinya berarti barang dari Indonesia diekspor ke luar negeri, maka dia harus membayar pendapatan bea masuk bagi negara. Yang kedua adalah pendapatan negara bukan pajak. Yang pertama ada penerimaan sumber daya alam. Nah, Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam, baik yang pertama dari minyak dan gas, SDA, sumber daya alam minyak dan gas ini, dari minyak atau dari gas. Kemudian yang kedua sumber daya alam non migas, dari non minyak dan gas. Ini cukup besar di Indonesia ini penerimaan dari sumber daya alam, karena kita terkenal dengan negara yang sumber daya alamnya melimpah. Ini merupakan pendapatan negara. Contoh misalkan ada Freeport, Kemudian laba BUMN. Nah, laba BUMN itu menjadi pendapatan negara bukan pajak.
Laba BUMN di sini dibedakan menjadi dua, laba BUMN dari bank dan ada laba BUMN non-bank. Contoh misalkan bank pemerintah ada BRI, BNI 46, Bank Mandiri, ya dia memperoleh laba maka harus menyetorkan sebagian laba itu disetorkan kepada negara menjadi pendapatan dalam APBN. Kemudian laba BUMN non perbankan, contoh misalkan Pertamina, ya itu harus membayar kalau memperoleh laba harus sebagian itu diberikan kepada APBN. Kemudian yang ketiga, pendapatan negara bukan pajak adalah dari pendapatan negara bukan pajak lainnya. Contoh pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dari pendidikan, gratifikasi, dan uang sitaan korupsi, iuran dan denda, pendapatan kejaksaan dan peradilan. Contoh misalkan kalau orang kena tilang itu ya, kena tilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi atau surat-surat kendaraan tidak lengkap atau melanggar dalam pelanggaran berkendara, itu masuknya sini iuran dan denda menjadi pendapatan negara bukan pajak lainnya. Kemudian ada pendapatan BLU, ya. Apa itu BLU? BLU adalah Badan Layanan Umum, yaitu instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari untung dengan dasar efisiensi dan produktivitas. Contohnya rumah sakit dan PTN. Contoh misalkan beberapa PTN di Indonesia yang sudah bonafit itu menjadi BLU, menjadi Badan Layanan Umum. Contoh misalkan ada UGM, ITB, IPB, UI, dia universitas negeri tapi sebagai Badan Layanan Umum. Nah, perguruan tinggi tersebut atau rumah sakit yang BLU itu akan memperoleh pendapatan. Nah, makanya masuk dalam pendapatan BLU. Contoh ini pendapatan jasa layanan umum, ya. Kemudian ada hibah dari Badan Layanan Umum. Hibah itu adalah pemberian tanpa harus ada kewajiban mengembalikan. Kemudian hasil kerjasama Badan Layanan Umum, pendapatan BLU lainnya. Nah, ini struktur APBN dari segi pendapatan. Kemudian masih di struktur APBN, kalau tadi pendapatan, sekarang yang ke B adalah belanja negara. Belanja negara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat, kemudian transfer ke daerah, dan pembiayaan. Untuk belanja pemerintah, diperuntukkan yang pertama untuk belanja pegawai. Yang kedua, pembelian barang atau belanja barang, kemudian belanja modal, pembayaran bunga utang, jadi negara punya utang maka dia membayar bunganya, ini menjadi belanja pemerintah pusat. Kemudian subsidi ini contohnya adalah subsidi untuk BBM, kemudian subsidi listrik, kemudian subsidi untuk tunai untuk masyarakat miskin, misalkan BLT. Nah, ini belanja pemerintah pusat. Kemudian hibah ini pemberian negara, bisa kepada negara lain, bisa kepada di dalam negeri, masyarakat atau lembaga di dalam negeri. Kemudian bantuan sosial dan belanja lain-lain. Kemudian transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini ada 3. Yang pertama adalah dana perimbangan, kemudian dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dana perimbangan ada 3. Yang pertama dana bagi hasil, adalah dana APBN, ya, dengan persentase tertentu itu dibagi untuk daerah dan untuk pusat. Ini tujuannya adalah untuk desentralisasi. Kemudian yang ke B, dana alokasi umum, yaitu dana APBN untuk pembangunan daerah. Kemudian dana alokasi khusus, yaitu dana APBN untuk kegiatan khusus daerah, misalkan untuk pendidikan, untuk kesehatan. Kemudian dana otonomi khusus. Di Indonesia dana otonomi khusus ini diperuntukkan bagi daerah istimewa Aceh, kemudian Papua, ini mendapat dana otonomi khusus. Itu dari APBN sebagai belanja, tapi bagi daerah itu sebagai pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah dana penyesuaian. Kemudian di sini belanja negara yang ketiga adalah pembiayaan. Pembiayaan pertama ada pembiayaan dalam negeri, itu dibagi jadi 2, yaitu pembiayaan perbankan dan
pembiayaan non perbankan, kemudian ada pembiayaan luar negeri. Yang pertama ada penarikan pinjaman luar negeri, kemudian penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Jadi ketika membayar pokok utangnya itu masuk pembiayaan, tetapi ketika membayar bunganya ini masuk belanja pemerintah pusat. Kemudian mekanisme penyusunan APBN. Untuk mekanisme penyusunan APBN, bahwa APBN itu dirancang atau disusun oleh pemerintah, ya, biasanya Menteri Keuangan, ya, kemudian atas koordinasi dengan Bapak Presiden, kemudian Presiden mengajukan kepada DPR untuk disahkan. Jika disetujui, maka akan diterima menjadi undang-undang. Jadi statusnya menjadi undang-undang. APBN selevel dengan undang-undang. Tapi jika ditolak, maka akan menggunakan APBN tahun lalu. Nah, biasanya di Indonesia itu pemerintah mengajukan kepada DPR, ya, kemudian ada revisi-revisi. Baru setelah direvisi biasanya diterima. Nah. Kemudian pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Artinya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Sehingga dengan anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh negara itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi karena akan ada produktivitas. Sehingga kemampuan menghasilkan barang dan jasa, ya, meningkat. Sehingga terjadi pertumbuhan GNP, GDP. Sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, tentunya ini dengan kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Artinya dapat mengetahui penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai, belanja barang, ya, di dalam negeri, sehingga nanti distribusi pendapatan bisa merata. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip penyusunan APBN. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatan. Maka prinsip APBN yang nomor 1 adalah intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kemudian yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Berdasarkan aspek belanja, maka prinsip APBN yang pertama harus hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Kemudian kita lanjut ke APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD di Indonesia bisa dikategorikan menjadi dua. APBD tingkat 1 itu provinsi, APBD tingkat 2 itu kabupaten atau kota, ya, kabupaten atau kota madya. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Kalau APBN tadi undang-undang, tapi kalau APBD itu perda atau peraturan daerah. Tahun anggaran APBN meliputi masa 1 tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tutup bukunya 31 Desember. Mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, provinsi terlebih dahulu. Untuk penyusunan APBD provinsi atau Pemda tingkat 1, itu pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, mengajukan rancangan
APBD atau RAPBD kepada DPRD 1. Kalau di provinsi itu DPRD tingkat 1 untuk disahkan. Jika disetujui oleh DPRD, maka menjadi APBD. Yang tadinya RAPBD kalau disetujui menjadi APBD provinsi. Jika tidak disetujui, menggunakan APBD provinsi tahun sebelumnya. Itu untuk provinsi atau Pemda tingkat 1. Kalau mekanisme penyusunan APBD untuk kabupaten atau kota madya, pemerintah kabupaten atau kodya, kota madya. Nah, kalau kabupaten itu dipimpin oleh bupati. Kalau kodya itu dipimpin oleh wali kota. Itu mengajukan RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kepada DPRD tingkat 1, ya, DPRD 2, untuk disahkan. Jika disetujui oleh DPRD 2, maka menjadi APBD kabupaten atau kodya. Jika tidak disetujui, menggunakan APBD kabupaten kodya tahun sebelumnya. Fungsi APBD itu hampir sama dengan fungsi APBN. Cuma peruntukannya ini adalah untuk daerah. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Itu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan. Fungsi pengawasan, anggaran daerah harus menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Fungsi distribusi, yaitu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Struktur APBD. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah di sini ada yang pertama pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan dari bagian dana perimbangan, kemudian yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Ada pajak daerah. Pajak daerah itu contohnya ada pajak radio, pajak reklame, ya, kemudian pajak tontonan, pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB dulu adalah pajak pusat, tapi sejak 2017 itu menjadi pajak daerah, sehingga itu menjadi pendapatan asli daerah. Kemudian ada pajak hotel. Nah, ini pajak daerah, hanya untuk pemerintah daerah, tidak sampai ke pemerintah pusat atau APBN. Kemudian retribusi daerah. Apa bedanya retribusi sama pajak? Kalau pajak itu tidak mendapat imbalan langsung, tapi kalau retribusi itu pungutan, ya, yang mendapat imbalan atau balas jasa secara langsung. Contoh parkir, ya, parkir itu paling tidak kan itu masuk kas daerah, ya, dan paling tidak kan ada yang menjaga kendaraan, ya, itu ada balas jasanya. Kemudian tiket masuk objek wisata, misalkan ada objek wisata itu milik daerah, maka itu menjadi retribusi daerah. Yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah, ya. Yang keempat ada penerimaan lainnya. Kemudian bagian dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana dari APBN atau dari pusat yang diberikan kepada daerah. Setiap daerah akan menerima ini paling tidak dana bagi hasil, ya. Kemudian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah. Ada dana hibah, berarti daerah itu menerima hibah dari pusat atau dari daerah lain. Dana darurat, kemudian dana bagi hasil pajak dari provinsi. Yang keempat, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kemudian bantuan keuangan dari daerah lain. Ini contohnya pemerintah DKI biasanya memberikan kepada daerah-daerah di sekitar DKI. Ya, karena DKI APBD-nya itu cukup tinggi sehingga dia bisa memberi kepada daerah yang lain. Kemudian masih di struktur APBD, yang ke B adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah anggaran pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
Contoh misalkan untuk membeli keperluan belanja barang, kemudian belanja untuk pegawai daerah, kemudian untuk belanja modal. Kemudian yang kecil adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Contoh misalkan untuk membayar utang pemerintah daerah, itu masuk dalam pembiayaan daerah. Kemudian pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Untuk melihat pembangunan ekonomi daerah ke depannya bagaimana, itu bisa dilihat APBD-nya, untuk apa saja. Yang kedua, APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan ekonomi, yaitu dengan program-program misalkan untuk mengatasi kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu akan memperbaiki perekonomian. Yang ketiga, APBD dapat mempengaruhi perubahan harga di daerah. Misalkan terjadi kenaikan harga, inflasi yang cukup tinggi misalkan, bisa dengan APBD itu untuk mengendalikan harga tersebut. Kemudian yang keempat, APBD mampu mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Misalkan dengan APBD, anggaran belanjanya digunakan untuk membeli barang-barang dari perusahaan lokal, otomatis produktivitas perusahaan lokal akan meningkat. Yang kelima, APBD dapat mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Anggaran daerah yang dikeluarkan itu bisa mempengaruhi distribusi pendapatan karena banyak untuk pembangunan, kemudian menyerap tenaga kerja, sehingga nanti masyarakat memperoleh pendapatan. Demikian ulasan tentang APBN dan APBD, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.